Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Sekitar pukul 1 dini hari, jalan lintas Sragen Ngawi terlihat lengang. Hanya sesekali truk-truk besar melintas dengan lampu sorot tembus kabut tipis yang turun dari lereng. Di tikungan sepi yang dikenal sopir sebagai KM 112, berdiri warung sederhana beratapkan terpal biru tua, hanya diterangi satu lampu petromak yang bergoyang ditiup angin. Di atas bara merah menyala, aroma sate terbakar merebak kuat, terlalu kuat untuk ukuran warung kecil seperti itu. Harumnya menusuk hidung, mencampur antara gurih, manis, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti bau daging basah yang terlalu segar, tapi menggoda. Seorang sopir truk asal Boyolali bernama Pak Darto yang melintas sendirian malam itu tak tahan godaan. Perutnya memang sudah keroncongan. Ia membelokkan truk ke bahu jalan dan mendekat ke warung. Warung buka tengah malam begini, gumamnya sambil turun. Di balik kabut dan asap sate, muncul sosok perempuan tua dengan rambut digelung, berkain batik lusuh, dan mengenakan kebaya hijau tua. Senyumnya tipis, matanya sayu, dan suaranya parau tapi ramah. "Sate, Mas? 5, 10, atau 20 tusuk?" "10 aja, Bu." "Harumnya, aduh, saya lapar banget," sahut Pak Darto sambil duduk di bangku kayu. Tak butuh waktu lama, sate itu tersaji. Hangat, dagingnya empuk, bumbunya meresap. Pak Darto makan lahap seperti kesurupan. "Ini sate paling enak seumur hidup saya," katanya sambil tersenyum puas. Mak Lucy hanya menjawab lirih, "Kalau suka, besok datang lagi, Mas. Tapi jangan bawa siapa-siapa." Pak Darto mengangguk, mengira itu cuma basa-basi. Ia pamit, masuk ke truk, dan melaju. Tapi malam itu, saat tidur di parkiran SPBU, ia bermimpi tentang warung tadi, tentang suara lolongan, dan sesosok bayangan mengelilinginya sambil berkata, "Lapar, belum cukup, bawa yang lain." Besok malamnya, Pak Darto bercerita ke temannya, Pak Slamet, sesama sopir yang sedang lewat jalur yang sama. Awalnya Slamet tak percaya, tapi saat Darto menyebut cita rasa satenya, Slamet langsung tertarik. "Mumpung kita lewat jalur itu juga, ayo mampir bareng," ajaknya. Pak Darto ragu sejenak mengingat pesan Mak Lucy. Tapi rasa penasaran dan lapar mengalahkan segalanya. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari saat mereka melihat warung itu lagi di tempat yang sama. Kali ini ada 2 bangku tersedia. Mak Lucy berdiri di sana, wajahnya tetap tenang, tapi kali ini senyumnya lebih lebar, terlalu lebar. "Loh, saya kan bilang jangan bawa siapa-siapa," katanya lirih.
Pak Slamet tertawa kecil. Waduh, maaf Bu. Teman saya penasaran. Mak Lucy hanya diam. Ia menyajikan 2 porsi sate, masing-masing 10 tusuk. Keduanya makan dengan lahap, tanpa menyadari bahwa angin mulai berhenti. Pepohonan di sekitar jalan seperti membeku. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara truk lewat lagi. Setelah suapan terakhir, Slamet mengeluh pelan. Perut saya panas. Darto pun mulai merasa kepalanya berdenyut. Pandangannya kabur. Suasana warung berubah. Lampu petromak berkedip-kedip, dan dari sela asap sate, muncul bayangan hitam merayap di dinding tenda. Mereka mencoba berdiri, tapi tubuh mereka kaku. Nafas mereka memburu. Dunia gelap. Pagi harinya, seorang petani menemukan truk besar terparkir kosong di pinggir jalan. Pintu terbuka. Kunci masih menggantung. Tapi tak ada orang. Tak jauh dari situ, bekas tanah terbakar menghitam. Seolah habis digunakan untuk api unggun besar. Di atas tanah itu, ada 2 ponsel meleleh dan bau yang sangat anyir, seperti daging busuk yang terbakar. Tak ada warung, tak ada tenda. Tak ada tanda-tanda bahwa semalam ada kehidupan di sana. Warga sekitar mulai bicara. Seorang kakek yang tinggal di dusun terdekat berkata, Mak Lucy itu sudah mati, sejak tahun 1998. Warungnya dulu kebakar karena sate yang dia jual bukan dari daging sapi. Terus, dari apa? Tanya warga muda. Sang kakek memandang jauh ke arah tikungan jalan. Dulu ada kabar, dia bersekutu dengan makhluk penunggu hutan. Tiap malam, dia harus kasih tumbal 1 manusia. Tapi dagingnya harus diolah, biar bisa dijual lagi. Sampai hari ini, beberapa sopir masih mengaku pernah mencium bau sate di jalur Sragen, Ngawi, tepat tengah malam. Kadang, mereka lihat nyala lampu petromak dari kejauhan. Tapi saat didekati, tempat itu kosong. Ada juga yang bilang melihat perempuan tua berdiri di tepi jalan, membawa kipas sate dan keranjang berisi tusuk daging yang masih meneteskan darah. Pernah suatu malam, seorang vlogger kuliner mencoba merekam perjalanan lewat jalur itu. Kamera live-nya sempat menampilkan tenda biru, api menyala, dan suara perempuan tua berkata, "Lapar ya, Mas? Sate Mak Lucy siap." Tapi si vlogger itu tak pernah unggah video itu. Ia hilang. Mobilnya ditemukan di pinggir jalan, mesin masih menyala, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Jika kau melintas di antara Sragen dan Ngawi pada tengah malam dan mencium bau sate yang sangat wangi, jangan berhenti. Kalau kau melihat warung sederhana dengan 1 lampu petromak, jangan dekati. Dan kalau kau mendengar suara perempuan berkata, "Lapar ya, Mas?" jangan jawab apapun. Karena begitu kau duduk, daging yang akan dibakar berikutnya bisa jadi tubuhmu sendiri.
Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.